Hai teman-teman Katolik terkasih, perkenalkan saya Rahel Tabita dari Orang Muda Katolik Paroki Blok B. Teman-teman inget nggak, hari ini tanggal 1 Juni adalah hari lahir Pancasila. Atau jangan-jangan pada lupa nih karena kelamaan di rumah. Nah teman-teman, penting loh untuk kita tahu bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia dan umat Katolik di Indonesia untuk bisa menyelaraskan nilai-nilai Pancasila dengan ajaran-ajaran Katolik yang kita anut sampai saat ini. Nah, pas banget. Hari ini, di video kali ini, kita sudah bersama dengan Romo Paroki Blok B yang pasti teman-teman semua sudah pada kenal. Siapa lagi kalau bukan Romo Heri SJ. Hai Romo, apa kabar? Baik, Rahel. Sehat ya Romo? Salam juga untuk orang muda. Salam teman-teman. Makasih, sehat juga? Sehat juga Romo. Senang sekali hari ini bisa ketemu sama Romo setelah 2 bulan kita stay at home ya Romo. Ya. Nah, Romo, hari ini kan kita memperingati hari lahir Pancasila. Sebenarnya pandangan Gereja Katolik sendiri seperti apa sih Romo? Ya, Gereja Katolik memandang Pancasila sebagai dasar hal yang cukup kokoh untuk menghargai martabat manusia. Oke. Sehingga dengan melihat bagaimana berketuhanan, menjaga martabat manusia, sehingga kita bisa melihat bagaimana orang mempunyai nilai yang cukup tinggi sebagai punya hak dan kewajiban yang sama. Oke, berarti martabat manusia itu sangat dipegang kukuh dengan adanya Pancasila ini ya Romo. Bisa diartikan nggak sih Romo kalau Pancasila itu mengandung nilai-nilai universal? Ya, karena tadi saya bicara tentang hak dan kewajiban yang sama. Nah, para the founding fathers memang mengatakan bahwa gereja negara Indonesia bukan negara agama, tetapi negara kesatuan. Betul. Sehingga tidak memikirkan latar belakang, baik agama, baik ras, baik apapun di dalam situasinya itu. Sehingga memang martabat manusia menjadi suatu hal yang gereja lihat cukup tinggi di dalam nilai-nilai Pancasila yang universal. Di balik bahwa nilai gotong royong, kebersamaan untuk mencapai Indonesia maju dan Indonesia makmur, adil dan makmur itu adalah suatu cita-cita bersama. Oke, bagus banget berarti ya Romo. Nah, kalau gitu sebenarnya sikap seperti apa sih yang baiknya anak-anak muda Katolik nih khususnya itu miliki, atau bagaimana kita bersikap untuk memperingati Hari Pancasila ini Romo? Oke, Rahel, karena tadi saya berbicara tentang gotong royong, maka kita diajak untuk memiliki kefasihan dalam bidang sosial. Oke. Sedangkan sekarang zaman ini anak-anak muda kita fasih dalam bidang akademik saja, sehingga cenderung hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Oke. Maka kita anggap bahwa anak muda sekarang kalau tidak hati-hati disebut gagap sosial. Nah, kita diajak untuk keluar, seperti juga iman Katolik kita, untuk menolong orang lain, untuk mengasihi orang lain, bahkan mengasihi musuhmu, gitu kan? Iya, betul kita banget. dibantu seperti tadi, siapapun orangnya, latar belakangnya apapun, Gereja Katolik harus, kita sebagai orang muda harus mempunyai keberanian untuk membantu mereka gitu ya. Apalagi gotong royong sendiri juga digali dari nilai-nilai hidup orang Indonesia sendiri ya Romo ya, gitu. Jadi kalau aksi nyata atau langkah-langkah kecil tapi konkret apa sih Mo yang anak-anak muda tuh bisa lakuin? Nah, kalau saya melihat waktu orang misal seringkali keluar masuk hanya seperti orang masuk keluar bioskop gitu kan. Oke. Bagaimana anak muda misalnya menyapa anak muda, gereja muda peduli sama anak muda, misalnya mereka mengadakan coffee break. Oke. Panggil saja bisa terakhir, anak mudanya dicoel-coel, ditoel gitu ya, untuk kumpul sebentar, ngobrol bersama, lalu mereka diajak untuk membangun kepedulian apa yang kira-kira bisa dibangun bersama. Dan satu contoh lagi misalnya, karena sekolah di rumah, dengan situasi mungkin banyak orang tua juga sibuk menjadi guru di rumah. Guru dadakan gitu ya, Mo? Bagaimana mungkin orang muda juga menolong mereka membangun bimbel online, sehingga orang tua terbantu di paroki kita ataupun di tempat-tempat yang lain yang membutuhkan.
Oke, jadi masih banyak lagi tentunya ya Romo langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Jadi intinya yang penting kita tetap harus memiliki semangat gotong royong itu ya Mo, gitu. Oke, menarik sekali Romo. Terima kasih banyak Romo untuk insight-insightnya, terutama tadi ya gotong royong, apalagi kita gali dari nilai hidup orang Indonesia sendiri, dan itu rasanya yang perlu dimiliki atau semakin ditunjukkan oleh anak-anak muda saat ini ya. Oke, nah teman-teman dengarkan, kalau kita sudah dapat banyak insight dari Romo, kita harus kembali lagi menggalakkan nih nilai-nilai gotong royong kita, terutama dalam memaknai Hari Pancasila yang kita peringati hari ini. Nah teman-teman, sampai jumpa lagi ya di kesempatan berikutnya. Salam 100% Katolik, 100% Indonesia.